Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan para pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat, lancar dalam beribadah dan tetap iman dan Islamnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita jumpa lagi dengan channel Kang Agus Tegal dengan sebuah topik mengapa ibadah haji itu dilaksanakan di kota Makkah. Ibadah haji ini merupakan kewajiban bagi orang Islam yang didasarkan kepada Quran Surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Di sini ada kemampuan secara fisik atau kesehatan, kemampuan dalam hal perjalanan, dan kemampuan dalam hal biaya perjalanan haji. Nah, ini semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tergantung usaha kita semua. Kalau memang kita diwajibkan untuk melakukan ibadah haji itu, ya mulai sekarang kita nabung. Nah, sekarang kita nyicil untuk menabung, dan di kemudian hari nanti pada saatnya kita kumpul uangnya untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan menunggu siapa nanti yang akan mengangkatkan haji kita. Jangan menunggu uluran tangan orang lain. Ini kurang afdal. Oleh karena itu, makanya kita tidak boleh jadi orang miskin, kita tidak boleh orang malas, karena kemiskinan itu berasal dari kemalasan. Banyak hal-hal yang seperti penggayu becak, pedagang-pedagang kecil, atau juga kerja-kerja yang ringan itu bisa mengumpulkan ibadah haji dan berangkat dengan sukses itu pulang pergi. Oleh karena itu, pada haji tergantung niat kita, bagaimana kita melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kewajiban seorang muslim dan juga muslimat untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam rukun Islam yang kelima, terdapat banyak hikmah yang luar biasa. Tidak hanya memperoleh pahala yang besar dan berlipat gitu ya. Karena kalau kita mengharapkan pahala, itu rasanya kurang tepat, karena kita itu bukan agen pahala, hanya hak prerogatif Allah. Mau dikasih pahala monggo, kalau tidak dikasih pahala juga adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah. Kita diberi kesehatan juga hak prerogatif Allah, tapi kita berusaha untuk itu. Juga tadi seperti menabung dan sebagainya adalah hak prerogatif Allah, sepanjang kita melakukan
usaha, maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak membutuhkan itu semua, yang membutuhkan kan kita sebagai hamba Allah. Pelaksanaan ibadah haji juga bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani. Berdasarkan beberapa penelitian, beberapa rukun dan tempat-tempat berlangsungnya ibadah haji mengandung banyak keajaiban, baik dari sudut pandang spiritual maupun sains. Kok di kota Makkah ya melaksanakan ibadah haji? Kenapa ya? Karena banyak mengandung misteri yang kita tidak bisa menjangkau dari sisi akal. Kota Makkah terletak sekitar 600 km sebelah selatan kota Madinah, atau kurang lebih 200 km di sebelah timur laut kota Jeddah. Kota ini merupakan lembah sempit yang dikelilingi oleh gunung-gunung dengan Ka'bah sebagai pusatnya. Pada masa lalu, sebelum pemerintah Arab Saudi memperbaiki dan merenovasinya, kota ini sangat rawan banjir. Perkembangan Mekah tidak terlepas dari kehadiran Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar yang ditempatkan di wilayah tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kota ini pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan tumbuh dewasa. Sebagai kota suci umat Islam, Makkah memang menyimpan banyak misteri. Misteri ini sering dijumpai dan dialami oleh orang-orang yang menaik ibadah haji, terutama terkait masalah kesehatan. Banyak jemaah haji yang datang ke kota Mekah dengan kondisi tubuh yang sehat, namun sesampainya di sana kesehatan mereka justru memburuk. Tetapi tidak sedikit pula yang mengalami hal yang sebaliknya, berangkat haji dengan kondisi tubuh sakit-sakitan, namun setibanya di tanah suci penyakitnya justru sembuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba akan melihat bahwa kota Makkah itu sebagai pusat bumi. Mengapa ibadah haji dilaksanakan di kota Mekah? Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Al-Qur'an adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura itu Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Quran Surah Al-An'am ayat 92. Kemudian di ayat lain dikatakan wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah. Karena kota Mekah itu kan bahasanya Arab. Jadi kalau dengan bahasa Arab ya mereka paham. Juga lebih dari itu,
apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dari Al-Quran, mereka paham Al-Quran. Nah, bagaimana orang kafir bisa paham? Karena khitabnya yang pertama kali adalah orang-orang kafir, orang-orang yang beriman. Karena sangat ironis sekali bahwa orang-orang kafir saja bisa memahami Al-Quran, apalagi kita yang sudah sejak lahir kita dikenalkan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, itu hari kiamat. Nanti akan kiamat lama-lama. Yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Jika kita cermati Quran surah Asy-Syura ayat 7 dan juga Quran surah Al-An'am ayat 92, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kota Makkah sebagai Ummul Qura, induk dari kota-kota, dan menyebut daerah selain Makkah sebagai negeri-negeri di sekelilingnya? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kultur Islam, kata ummu atau ibu mempunyai arti yang penting. Sebagaimana seorang ibu yang menjadi sumber keturunan, kota Makkah juga merupakan sumber penting bagi negeri-negeri lain. Selain itu, sebutan ibu menjadikan Makkah unggul di atas kota-kota lain. Sebab Makkah sebagai tempat umat Islam melaksanakan ibadah haji itu terbukti sebagai tempat yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Makkah. Diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Surah Al-Imran ayat 96. Berdasarkan fakta ilmiah, diketahui bahwa bola bumi pada mulanya tenggelam di dalam air samudra yang sangat luas. Kemudian gunung api di dasar samudra meletus dengan keras sekaligus mengirimkan lava dan magma dalam jumlah besar sehingga terbentuklah bukit. Bukit inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk dijadikan sebagai lantai Ka'bah atau kiblat. Batu basal Makkah terbukti sebagai batu paling purba di muka bumi. Menjadi tempat yang pertama diciptakan menambah sisi spiritual tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Makkah saat Dia menjadikannya sebagai pusat ibadah umat Islam, terutama ibadah haji. Dia juga menjadikan rumah yang digunakan untuk menyembahnya tersebut sebagai kota tujuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Masyaallah muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakta bahwa kota Makkah adalah induk bagi kota-kota lain dan kota-kota di sekelilingnya menunjukkan Makkah sebagai pusat bagi kota-kota lain. Diketahui melalui berbagai penemuan mutakhir pada abad modern ini, Makkah diketahui berada di tengah
atau sebagai pusat bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jadi pada dasarnya Allah tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang ini, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Itu saja. Allah ingin mengetahui siapa yang mentaati Allah, maka dia berkiblat kepada Baitullah, dan siapa yang membelot dia akan membelakangi Baitullah. Ini surah Al-Baqarah ayat 143. Menurut para mufassir, kata adil pada ayat tersebut sama dengan kata wasat, wasatan, dalam bahasa Arab yang berarti tengah-tengah. Bagi orang yang mempercayai kemukjizatan angka yang terdapat di dalam Al-Quran, akan menemukan fakta bahwa ayat yang menegaskan tentang tengah-tengahnya umat Islam ini terdapat pada ayat 143, dan itu adalah tengah-tengahnya surat Al-Baqarah yang memiliki 286 ayat. Subhanallah. Jika ditilik dari sudut ilmu geografi, ilmu bumi dan geologi atau ilmu tanah, niscaya akan didapatkan bukti ilmiah bahwa Makkah memang merupakan pusat bumi. Dari kajian yang dilakukan ilmuwan muslim, terungkap fakta mengejutkan tentang keistimewaan kota Makkah. Sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Hussein Kamaluddin, seorang dosen ilmu ukur bumi, telah membuktikan bahwa Makkah merupakan pusat bumi. Dr. Hussein Kamaluddin yang ketika itu adalah kepala bagian ilmu ukur bumi di Universitas Riyadh, Saudi Arabia, kemudian membuat garis-garis benua dan segala perinciannya untuk kepentingan risetnya. Pekerjaannya terbantu oleh program-program komputer untuk menentukan jarak-jarak valid yang variasinya berbeda, serta banyak hal lainnya. Ya, benar-benar takjub begitu mengetahui Mekah memang benar-benar berada di titik pusat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riset ini ia berhasil menemukan salah satu hikmah ilahiyah, yaitu alasan dipilihnya Makkah sebagai tempat bagi Baitullah. Hasil penelitian tersebut juga dipublikasikan oleh The Egyptian Scholars of the Sun and Space Research Center yang berpusat di Kairo, Mesir. Dengan menggunakan perkiraan matematis dan kaidah yang disebut spherical triangle, Dr. Hussein dipilihnya menegaskan bahwa kota Makkah betul-betul berada di tengah-tengah daratan bumi. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa bumi berkembang dari Makkah itu. Terkait hasil studi ini, Dr. Zaghlul An-Najjar mengamini bahwa Makkah memang menjadi titik pusat bumi. Barangkali itu yang
dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.